Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Puja puji syukur kita marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan wanita yang sangat romantis, alis tebal bagaikan semut yang berbaris, senyumnya yang manis membuat iman makin tipis. Allah juga yang maha pengasih, yang mana kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah lah yang maha penyayang, yang mana sayangnya tak pernah terpilah bagi hambanya yang selalu sayang kepadanya. Oleh karenanya, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, sebab seorang dai tampan sedang berdiri akan menyampaikan sebuah materi. Pemuda yang berjiwa Qur'ani, hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Indonesia adalah negara yang amat luar biasa, tiada tandingannya. Namun yang kita lihat sekarang ini adalah krisis, seperti krisis moral, krisis akhlak, penindasan, bahkan kekufuran. Orang kaya semakin kaya di atas penderitaan orang-orang miskin yang dipandang sebelah mata. Korupsi merajalela, narkoba menjadi konsumsi masyarakat kita. Tambah lagi dengan masalah ini, para wanita yang suka memakai pakaian minimalis, baju tipis, makeup full habis, hingga yang memandangnya pun menaikkan alis karena imannya yang tipis. Dilihat dosa, gak dilihat bikin kecewa. Betul, itulah ciri-ciri orang penghuni neraka. Padahal pemuda adalah generasi harapan bangsa, generasi yang berdaya cerdas dan peduli terhadap permasalahan bangsa. Dapat didefinisikan sebagai individu saleh, berakhlakul karimah, dan berjiwa kepemimpinan yang sekaligus mampu menjawab tantangan-tantangan perkembangan zaman. Namun, teman-temanku sekalian, jikalau kita bandingkan pemuda zaman sekarang dengan pemuda zaman dahulu, sangatlah berbeda. Mengapa? Pemuda zaman sekarang tidak tahu yang namanya tauhid, tapi tahu yang namanya duit. Betul? Pemuda zaman sekarang tidak tahu yang namanya hadis, tapi tahu yang namanya gadis. Setuju? Pemuda yang sengaja pinjam uang 100 agar silaturahmi tidak putus. Buat apa pinjam uang 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius? Jangan deh ya. Tetaplah menjadi pribadi yang bahagia meskipun jodoh entah kemana. Tetaplah berjuang meskipun tidak punya anak. Dan tetaplah haha hihi meskipun jodoh misteri ilahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Islam telah dijelaskan gambaran pemuda yang berjiwa Qur'ani antara lain. Pertama, pemuda yang berkepribadian Islam, syakhsiyatul Islamiyah, yakni pemuda yang memiliki keimanan kuat terhadap akidah Islam yang menjadikan Islam sebagai gaya hidup, way of life. Kedua, pemuda yang berakhlakul karimah, yakni pemuda yang memiliki uswatul hasanah, perilaku yang mulia yang dapat ditiru oleh umat manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu contoh yang
Nabi menegaskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini, kata Rasul, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, apakah kita semua sudah menjadi pemuda yang berjiwa Quran? Ingat, pemuda yang berjiwa Quran adalah pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran. Tak hanya bisa baca Al-Quran, namun juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan dan kelakuan. Namun sayangnya, kerusakan moral pemuda kian merajalela, halal haram hantam saja, seolah-olah sudah biasa dan tidak tercela. Kekerasan di mana-mana, pergaulan bebas kian merasakan orang tua. Pemuda sekarang ini sangat pintar memaki-maki. Kerjaannya aja tiap hari happy-happy. Teman-teman tahu nggak apa kata pemuda zaman sekarang ini? Hidup itu cuma satu kali, maka harus kita nikmati. Masya Allah. Padahal Syekh Mustafa Al-Bayalaini, penjaga Mesir, berseduh dalam syairnya, inna fi yadi syubbanil amrul ummah wa fi aqdamihim hayata. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah maju mundurnya suatu bangsa, dan di kakinya lah mati hidupnya bangsa. Oleh karenanya, sebagai pemuda kita harus mampu berperilaku sesuai apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak nilai-nilai aspek kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.